Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Novianti dari kelas Manajemen D, nomor urut 32 dengan NIM 230903502056. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Andi Mustika Amin, SE, MSI. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada bab 8, yaitu Manajemen Kas dan Surat Berharga. Manajemen kas dan surat berharga merupakan komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling likuid bagi perusahaan. Setiap penerimaan dan pengelolaan kas harus dilakukan secara baik. Artinya jangan sampai perusahaan kekurangan uang kas untuk melakukan berbagai keperluan pengeluaran perusahaan. Kekurangan uang kas untuk memenuhi kewajibannya akan berakibat hilangnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Lebih dari itu, kekurangan uang kas juga dapat menghambat kegiatan perusahaan. Demikian pula dengan kelebihan uang kas juga harus mampu dimanage sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi idle kas. Penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen kas. Secara khusus, uang kas kita katakan sebagai uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan tercatat dalam neraca pada posisi aktiva lancar. Kas secara umum juga diartikan sebagai uang yang disimpan di bank yang dapat diuangkan setiap saat. Di dalam neraca kas ditempatkan di posisi nomor 1 dalam aktiva lancar karena merupakan aktiva yang paling likuid di antara aktiva yang dimiliki oleh perusahaan lain. Baik, ada pula pengertian manajemen kas menurut buku Kasmir. Menurut buku Kasmir, manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle cash dan perencanaan cash. Manajer keuangan harus mampu untuk mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi terdapat dua macam aliran kas. Aliran pertama, aliran kas masuk atau cash inflow, dan aliran cash keluar atau cash outflow. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerimaan uang, misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Uang kas yang masuk dapat pula diperoleh dari bunga yang diperoleh dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha, serta dapat pula diperoleh dari pinjaman pihak lain, misalnya bank ataupun dana riba. Adapun aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Uang keluar dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi, baik yang berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak. Apabila jumlah kas yang dikeluarkan terlalu kecil akan berbahaya bagi perusahaan karena akan mengakibatkan hambatan bagi pengeluaran untuk berbagai pembayaran perusahaan. Dampak kekurangan kas ini cukup besar, misalnya mengancam kepercayaan pelanggan kepada kita apabila perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya pada saat ditagih. Kemudian, dampak lain kemungkinan perusahaan tidak mampu untuk menutupi biaya-biaya yang sudah menjadi beban perusahaan. Kekurangan kas juga dapat menghambat operasi perusahaan karena tidak mampu membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. Sebaliknya, apabila uang kas terlalu besar, ketimbang pengeluaran kas yang dibutuhkan juga kurang baik. Artinya, kemungkinan ada uang yang menganggur
alias tidak memberikan penghasilan kepada perusahaan. Jadi arus kas perlu diatur atau dikelola sedemikian rupa agar uang kas jangan terlalu kecil dan jangan pula terlalu over atau berlebihan. 4 unsur pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, penerimaan kas. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, perubahan kas bersih dalam periode yang bersangkutan. Yang keempat, kebutuhan kas baru. Arti penting kas. Berikut ini merupakan beberapa pendapat ahli yang mengatakan arti nilai penting kas atau yang berhubungan dengan kas, yaitu yang pertama, Francis Bacon mengatakan uang seperti pupuk tidak berguna kecuali digunakan, yang artinya uang harus digunakan dahulu baru memiliki nilai. Apabila digunakan, maka uang akan menyuburkan investasi sehingga tumbuh sudah dan berkembang terus. Dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa jika belum digunakan atau dimanfaatkan tidak akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan jumlahnya pun tidak akan pernah bertambah. Jadi apabila digunakan barulah uang akan bermanfaat. Lebih dari itu, uang yang akan berkembang jumlahnya dari waktu ke waktu. Kemudian Jeffrey Weston mengatakan bahwa fungsi manajemen kas adalah analisis investasi dalam kas dan surat berharga, tingkat efisiensi pengumpulan kas, dan sistem pembayaran. Pengertian ini lebih menekankan pentingnya perencanaan kas yang sistematis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan jumlah uang, sehingga menjadi lebih bernilai. Kemudian juga diarahkan perencanaan kas lebih menekankan kepada sasaran pengumpulan dan penggunaan kas yang lebih efisien, sehingga penggunaan uang kas yang tidak perlu dapat diminimalkan. Menurut John Maynard Keynes mengatakan ada 3 alasan untuk menyimpan uang kas, yaitu yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi artinya uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran, seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji, upah utang, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, motif spekulatif, yang artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan akan meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya dan menjualnya pada saat harganya naik. Dan yang terakhir, motif berjaga-jaga, yang artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga. Misalnya pada saat perusahaan mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut sesegera mungkin. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi besarnya kas. Seiring dengan perubahan kas yang terjadi dalam suatu periode, maka jumlah uang kas juga dari waktu ke waktu akan selalu berubah. Perubahan ini dimulai dari adanya perolehan kas dari berbagai sumber yang dimiliki. Kemudian perubahan juga terjadi dalam penggunaan uang kas untuk berbagai kegiatan perusahaan. Akibat dari perubahan ini, terkadang terjadi kekurangan uang kas. Artinya, bank harus segera mencari tambahan kas untuk menutupi kekurangan tersebut. Begitu pula bila terjadi kelebihan uang kas, pihak manajemen harus sesegera mungkin menggunakan secara optimal sehingga tidak ada uang kas yang menganggur. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi jumlah uang kas.
Yang pertama, adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa, yang artinya perusahaan melakukan penjualan barang baik secara tunai maupun secara kredit. Bila dilakukan secara tunai, maka otomatis langsung berpengaruh terhadap kas. Akan tetapi, jika dilakukan secara kredit, maka perubahan ini akan terjadi untuk beberapa saat kemudian. Perubahan tentunya akan menyebabkan uang kas bertambah. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Artinya perusahaan membeli sejumlah barang, baik bahan baku, bahan tambahan, atau barang keperluan lainnya, yang tentunya akan berakibat mengurangi jumlah uang kas. Yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan, seperti membayar upah gaji, telepon, listrik, biaya pemeliharaan, yang tentunya akan mengakibatkan uang kas akan berkurang. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman, yang artinya jika dalam memperoleh sumber dana perusahaan melakukan pinjaman ke bank atau lembaga lain, maka perusahaan tentu akan membayar angsuran atau yang biasa disebut cicil pinjaman tersebut selama beberapa waktu. Hal ini tentunya akan mengakibatkan berkurangnya uang kas. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Hal ini dilakukan bila perusahaan hendak melakukan penambahan kapasitas produksi, seperti pembelian mesin-mesin baru atau pembangunan gedung atau pabrik baru. Hal ini dapat juga terjadi bila perusahaan hendak melakukan ekspansi ke bidang usaha lainnya. Dan yang terakhir, adanya penerimaan dari pendapatan. Artinya perusahaan memperoleh tambahan kas dari pendapatan, baik yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan maupun pendapatan yang tidak langsung. Jelas bahwa pendapatan ini akan mempengaruhi jumlah uang kas. Di samping faktor-faktor yang dapat mengaruhi perubahan kas perusahaan, terdapat pula faktor-faktor yang tidak dapat memengaruhi perubahan jumlah uang kas, yaitu adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. Yang kedua, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya atau disujut dan tidak dapat dipakai lagi. Yang ketiga, adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan depresi karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas. Yang keempat, adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Yang kelima, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham atau stok dividen. Yang keenam, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Faktur merupakan tagihan yang diberikan penjual kepada pembeli yang berisi daftar barang yang dibeli, harga, dan syarat penjualan. Dengan diterimanya faktur tersebut oleh pembeli, otomatis pembeli merasa harus segera membayar kewajibannya sesuai kesepakatan. Paling tidak, dengan adanya faktur tersebut dapat mengingatkan pembeli atas kewajibannya. Mempercepat pengiriman pembayaran pelanggan kepada perusahaan, artinya perusahaan menyediakan sarana pembayaran yang cepat sehingga uang yang diterima ke perusahaan juga cepat. Pembayaran dilakukan dengan setoran langsung ke rekening perusahaan atau dengan menggunakan cek. Laporan sumber dan penggunaan kas. Dalam praktiknya, kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas. Yang kedua,
untuk mengetahui ada tidaknya perubahan penggunaan kas. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas, baik dari sumber maupun penggunaan kas. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima, untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan mendatang. Yang keenam, sebagai alat untuk perencanaan kas mendatang. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Surat berharga. Menurut buku Kashmir, surat berharga atau marketable securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dari investasi ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dalam waktu tertentu. Kemudian surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana sesegera mungkin. Contoh surat berharga adalah sertifikat deposito, saham, surat berharga pasar uang, atau obligasi. Di samping tujuan di atas, dalam strategi portofolio perusahaan, pembelian surat berharga yang sering juga kita sebut penyertaan adalah untuk menguasai kepemilikan suatu perusahaan tertentu atau khusus untuk pembelian saham, terutama untuk jangka panjang. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinational company atau MNC dari suatu negara ke negara lain, yang artinya dengan menguasai saham lewat pembelian di pasar modal, maka apabila jumlah saham yang dibeli bertambah banyak, akan dapat meningkatkan porsi kepemilikan perusahaan tersebut, yang pada akhirnya apabila saham dikuasai sudah mayoritas, maka pengendalian dan keputusan kebijakan perusahaan pun dapat diambil alih. Investasi dalam surat berharga harus memiliki seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga menguntungkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa variabel yang perlu Berikut ini beberapa variabel yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua harga atau daya jual, yang ketiga hasil atau keuntungan, yang keempat waktu jatuh tempo, dan yang kelima penguasaan. Keamanan artinya kalau terjadi sesuatu maka jangan sampai perusahaan menderita kerugian. Hal ini mengacu pada keadaan untuk memperoleh kembali uang yang sudah ditanamkan, dan paling tidak sejumlah investasi yang pertama kali ditanamkan harus kembali. Oleh karena itu, faktor keamanan uang yang ditanamkan menjadi penting dalam memilih surat berharga yang memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Dan daya jual atau harga pasar perlu menjadi pertimbangan selanjutnya dalam pemilihan surat berharga yang akan dibeli. Yang artinya, apabila dibutuhkan sesegera mungkin, maka surat berharga dapat dijual dengan harga yang mengalami penurunan yang berarti. Kemudian, faktor likuidasi surat berharga juga termasuk dalam kategori ini. Likuidasi juga diartikan kemampuan untuk menjual sekuritas dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu singkat pada
pasar sekunder tanpa mengalami penurunan yang berharga. Hasil atau keuntungan yang diperoleh harus dipertimbangkan karena salah satu tujuan dari investasi di surat berharga adalah untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Waktu jatuh tempo merupakan jangka waktu surat berharga tersebut dapat dicairkan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk penempatan dana dalam suatu surat berharga haruslah berjangka waktu maksimal 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Dan terpenting untuk masalah jangka waktu adalah kemudahan untuk mencairkannya kembali. Artinya, pilihlah surat berharga yang dapat diuangkan dalam waktu yang singkat, namun nilainya tidak terlalu jatuh pada saat dicairkan. Penguasaan dalam jangka panjang, bahwa penyertaan dalam surat berharga tidak menutup kemungkinan perusahaan untuk menguasai kepemilikan saham-saham perusahaan yang dibeli dan memiliki prospek secara mayoritas, baik melalui pembelian saham secara bertahap atau melalui proses akuisisi. Berikut ini beberapa jenis surat berharga. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dibeli perusahaan. Masing-masing jenis memiliki keuntungan atau kelebihan tertentu dibandingkan dengan jenis lainnya. Berikut ini beberapa surat berharga, antara lain yang pertama, akseptasi bank. Akseptasi bank merupakan wesel yang dikeluarkan bank dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran wesel sesuai jangka pendek kepada pemegang akseptasi bank sejumlah nilai nominalnya pada saat maturitas. Yang kedua, deposito berjangka merupakan simpanan pada bank atas nama dengan jangka waktu pencairannya 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito berjangka diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas nama dan bunga dapat diambil setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Kemudian pencairan deposito dapat dilakukan sesuai jatuh tempo. Yang ketiga, sertifikat deposito merupakan alat berharga yang diterbitkan oleh bank dalam jangka waktu yang pencairannya 1, 3, 6, dan 12 bulan, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas unjuk sehingga dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan setiap saat dan bunga dapat diambil di muka tiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu. Surat berharga ini dapat diperjualbelikan. Yang kelima, surat berharga pasar uang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank-bank umum dengan tingkat suku bunga tertentu. Surat berharga pasar uang ini juga dapat diperjualbelikan apabila perusahaan memerlukan dana. Yang keenam, saham. Saham merupakan surat atau tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. Saham dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Keuntungan dari saham berupa capital gain dan dividen. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh apabila harga yang diperjualbelikan kembali lebih tinggi dari harga beli, dan besar kecilnya dividen yang diperoleh tergantung dari keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan untung, maka dividen yang diperoleh juga besar, demikian pula sebaliknya. Yang ketujuh, obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan
uang utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, pembelian obligasi akan memperoleh pendapatan berupa bunga sesuai dengan kesepakatan dengan penerbitan obligasi. Hanya saja, besarnya bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi relatif tetap setiap bulannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen kas dan surat berharga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.